Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan kerohanian saya yang berjudul Semua Manusia Masuk Neraka karena sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah kita ketahui bahwa betapa luar biasanya manusia dicipta Tuhan sebagai makhluk mulia. Bisa dibaca di dalam Kejadian bahwa manusia dicipta Tuhan segambar dan serupa Tuhan itu sendiri. Jadi di dalam diri manusia ada gambaran tentang Tuhan berada di dalam diri manusia. Jadi sungguh manusia adalah ciptaan yang luar biasa. Tidak ada makhluk lain yang dicipta seperti manusia. Dan juga di dalam Mazmur disampaikan bahwa manusia dibuat Tuhan seperti Tuhan itu sendiri. Jadi sungguh manusia menjadi makhluk yang mulia. Namun ringkas cerita, ketika manusia yang dicipta dengan memiliki kehendak bebas dan kemudian oleh ular tua dirayu dan kemudian manusia tidak menuruti perintah Tuhan dan kemudian jatuh ke dalam dosa dan kemudian hidup manusia mendapat kutuk dan harus dibuang, dilempar ke bumi. Dan sebelumnya di bumi sudah ada iblis dan para anak buahnya sudah terlebih dulu di dunia, di bumi ini karena dosa-dosanya juga. Sehingga di bumi ini ada iblis dan pasukannya dan ada manusia. Namun demikian, betapa Tuhan sungguh maha kasih kepada manusia, karena Tuhan berkenan memberikan kesempatan kepada manusia. Manusia yang jatuh di dalam dosa, kemudian dihukum, diusir ke bumi ini dari Taman Eden, dan kemudian manusia karena dosa-dosanya upahnya adalah maut, dan ketika manusia mati akan masuk neraka. Namun karena begitu besar kasih Tuhan, Tuhan sungguh maha kasih. Tuhan berkenan datang ke dunia untuk menebus, menyelamatkan manusia. Mengapa harus Tuhan sendiri? Karena perbuatan dosa dibuat oleh manusia, maka yang harus menebus dan menyelamatkan adalah manusia. Tetapi manusia semua sudah berdosa. Padahal yang dapat menyelamatkan manusia adalah manusia yang tidak berdosa. Manusia yang suci, tidak berdosa, mau mengorbankan diri, terbunuh untuk menyelamatkan manusia. Dan itu tidak ada lagi manusia yang sempurna, yang suci. Jadi siapapun manusia yang rela mengorbankan diri juga percuma, sia-sia. Karena manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Maka kemudian hanya Tuhan yang kemudian berkenan datang ke dunia sebagai manusia. Jadi yang harus diperhatikan bahwa Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia menjadi Tuhan. Ini pemahaman yang harus diperhatikan. Karena tidak mungkin manusia dapat menjadi Tuhan. Itu jelas tidak mungkin, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa
mau menjadi langit, menjadi gunung, menjadi pohon, menjadi manusia, pasti bisa. Jadi sesuatu yang logis ketika Tuhan menjadi manusia bisa terjadi. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena Tuhan yang mau menjadi manusia. Karena Tuhan adalah maha suci, menjadi manusia pun pasti suci juga. Nah, karena Tuhan menjadi manusia, roh Tuhan menjadi manusia, jadi Tuhan yang sejati menjadi manusia sejati yang tidak berdosa, yang rela menderita, menggantikan derita manusia akibat dosa-dosa manusia, rela berkenan untuk menanggung, mengalami siksaan derita yang harusnya dialami oleh manusia karena dosa-dosa manusia. Tidak hanya derita, dan kemudian juga harus menanggung beban penderitaan, terbunuh di kayu salib. Karena kayu salib pada waktu itu adalah gambaran sebagai penjahat. Jadi betapa Tuhan sudah merelakan semuanya yang paling bawah. Jadi Tuhan yang paling atas, rela sampai ke maha bawah. Jadi untuk menunjukkan keseluruhan alam semesta ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan, dan Tuhan berkuasa ada di mana-mana. Itu yang selama ini saya pahami. Jadi saudara-saudaraku, kita semua sehebat apapun juga, sesempurna apapun juga, itu tetap manusia berdosa dan tanggungannya adalah masuk ke alam maut dan masuk neraka. Jadi siapapun manusia tanpa pengorbanan Tuhan yang Maha Suci sebagai manusia akan masuk neraka. Oleh karena begitu besar kasihnya Tuhan yang berkenan menjadi manusia, rela berkorban hingga meneteskan darah sehingga tercurah darah dan kemudian wafat dan turun ke kerajaan maut tetapi bangkit. Nah, dari situlah manusia mendapatkan perkenan Tuhan untuk mendapatkan penebusan, keselamatan, untuk kembali tidak harus ke neraka. Jadi saudara-saudaraku, yang kita pahami bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk mulia yang segambar dan serupa dengan Tuhan sendiri. Manusia yang dibuat seperti Tuhan sendiri, yang penuh kemuliaan dan kehormatan, jatuh kehilangan kehormatan dan kemuliaan, tetapi kemudian oleh Tuhan diangkat kembali tinggi-tinggi, menang karena Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah ketika kita saat ini masih hidup, hiduplah untuk Tuhan. Ketika kita masih hidup, hiduplah sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup sesuai dengan ukuran-ukuran Tuhan, ukuran-ukuran surgawi, bukan ukuran duniawi, bukan ukuran kedagingan, bukan ukuran untuk menuju ke alam maut. Tetapi mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, taat dan setia kepada Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan taat dan setia kepada Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan, dan kemudian menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini, mumpung kita masih hidup. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup selalu melekat pada Tuhan. Janganlah kita lepas dari Tuhan. Ibarat akar tanpa dalam pohon kehidupan menjadi kering dan hanya akan dibakar. Tetapi marilah kita kembali sebagai manusia yang penuh kemuliaan dan kehormatan, dan manusia yang berguna menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan, dan kita akan mendapatkan kesempatan untuk hidup merasakan damai sejahtera surgawi, dan kemudian mendapatkan pengharapan berbahagia hidup bersama Tuhan kembali di surga. Jadi saudara-saudaraku,
mumpung ada kesempatan, jangan sia-siakan hidup ini hanya untuk memburu hawa nafsu kita sendiri, hawa nafsu duniawi. Duniawi itu hanya sementara. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh berjuang di dunia ini, tetapi berjuang dengan nilai-nilai dan aturan-aturan perintah dari hukum Tuhan, bukan menurut penilaian kita atau aturan hukum kita sendiri atau hukum-hukum duniawi ini. Marilah kita selalu hidup dengan buah roh yang selalu hidup murni, tulus, jujur, berusaha hidup kudus, sempurna, hati kita bersih dengan kejujuran, dengan kerendahan hati, dengan penuh kasih. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.